Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku. Hari ini aku mau ceritain kisah Nabi Sulaiman lahir hingga wafat. Eh, Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Setelah ayahnya wafat, Nabi Sulaiman mewarisi kerajaannya. Allah telah menganugerahkan kepadanya dengan banyak kenikmatan. Ia merupakan raja dan nabi yang terkaya, memiliki kekayaan yang berlimpah, terdiri dari segala logam dan permata yang serba mahal. Istananya berkilau penuh bertaburan intan permata. Ia terkenal adil, bijaksana, cerdas karena ilmunya. Sebelum aku mulai cerita tentang kisah Nabi Sulaiman ini, aku mau sebutin mukjizat dari Nabi Sulaiman. Yang pertama adalah ia dapat berpergian kemana-mana dengan mengendari angin. Yang kedua, ia memerintah jin. Dan yang ketiga, ia bisa menguasai berbagai macam bahasa. Bahasa binatang juga bisa, bahasa binatang dan biasanya itu burung. Terus menurut Quran Syad ayat 36, Allah berfirman, kemudian kami tundukkan padanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang kehendakinya. Terus menurut Quran surat As-Saba ayat 12, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Seperti itu. Terus ini adalah kebijaksanaan dari Nabi Sulaiman. Keadilan dan kebijaksanaannya terbukti sejak ia masih kecil ketika Nabi Daud alaihissalam menghadapi persoalan hukum yang terjadi dalam masalah hasil panen. Menurut surat Al-Anbiya ayat 78-79, Allah berfirman, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Daud memutuskan kambing yang mempunyai sawah. Maka berkatalah Nabi Sulaiman, rubahlah putusanmu wahai raja. Lalu Daud berkata, bagaimana kebijaksanaanmu? Ia berkata, pemilik tanaman memberikan bayaran kepada orang yang mempunyai kambing. Setelah diselesaikannya, maka yang mempunyai kambing membayar kepada yang mempunyai sawah. Pada suatu hari, dua orang membawa dua orang anak keduanya. Tiba-tiba datang seekor serigala yang menerkam salah seorang anak tersebut. Kemudian keduanya berebut anak itu kepada Daud. Kemudian Nabi Daud memutuskan bahwa anak itu milik yang lebih tua dari keduanya. Kemudian mereka keluar istana. Lalu Nabi Sulaiman memanggil mereka berdua dan berkata, berikan padaku pisau dan aku belah untuk kalian berdua. Maka berkatalah yang lebih muda dari mereka, aku memberimu rahmat wahai Nabi, bayi itu adalah anaknya, jangan engkau bunuh dia. Maka kemudian ia putuskan bahwa bayi itu adalah anak yang paling muda dari mereka. Terus ini cerita yang ketiga dari kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman mengatur tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Diatur dengan tertib dalam barisan. Pada saat sedang berjalan, mereka sampai ke lembah semut. Berkatalah seekor semut, hai sekalian semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dengan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar itu, Sulaiman tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Seperti itu.
Itu adalah tiga kisah dari kebijaksanaan dari Nabi Sulaiman. Kalau mendengar Nabi Sulaiman pasti kalian udah tahu kan Ratu Balkis ini siapa. Nah sekarang aku mau nyeritain tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Sewaktu Nabi Sulaiman kehabisan air di daerah Yaman, burung hudhud mendapat perintah mencari sumber air. Tetapi burung hudhud tak kembali lagi tanpa memberitahu kepadanya. Karena itu Nabi Sulaiman marah. Ia berkata kepada bala tentaranya, "Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan berita yang terang." Baru saja Nabi Sulaiman berkata, tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. "Kemana saja engkau, hudhud?" Tanya Nabi Sulaiman. "Maafkanlah ya Rasulullah, dan aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa padamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang meyakinkan." Jadi Ratu Balkis ini ratu dari negeri Sabah. Nah, pada suatu hari itu burung hudhud itu disuruh cari air sama Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman kekurangan air. Tetapi burung hudhud tidak kembali tidak balik lagi gitu loh kan Nabi Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman marah. Akhirnya Nabi Hudhud kembali lagi. Pas kembali, Nabi Hudhud ada berita tentang negeri Sabah, ratu negeri Sabah. Terus Hudhud berkata, "Aku telah tersesat di daerah jauh dari sini. Aku menjumpai seorang wanita namanya Ratu Balkis yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kami nyatakan. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar." Jadi Nabi Hudhud itu ternyata tersesat, dan tersesatnya dia di negeri Sabah. Dia itu bertemu atau melihat Ratu Balkis. Terus dia itu lihat kalau rakyat-rakyat Ratu Balkis itu tadi yang di negeri Sabah malah menyembah matahari yang telah disesatkan oleh setan tadi. Seperti yang kita tahu kan ya dari Nabi Adam, dari cerita Nabi Adam dari video yang pertama. Kalian harus lihat dulu cerita dari kisah dari Nabi Adam biar make sense gitu sama cerita-cerita nabi-nabi selanjutnya nanti. Nah terus Nabi Sulaiman ini Hudhud ini, burung hudhud, memberitahukan kabar tersebut kepada Nabi Sulaiman. Terus mendengar laporan Hudhud itu, hilanglah amarah Nabi Sulaiman. Pertama kan Nabi Sulaiman marah ya karena burung hudhud nggak kembali lagi dari mencari air. Terus burung hudhud dapat berita seperti ini, terus ceritakan ke Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman amarahnya hilang, nggak jadi marah. Kemudian ia menulis sebuah pucuk surat kepada Ratu Balkis. Dalam pembukaan itu ditulislah dari Quran surat An-Naml ayat 30. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya itu ada kata Bismillahirrahmanirrahim yang artinya menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat itu berisi seruan untuk menyembah Allah dan menyatakan bahwa Allah yang telah menganugerahkan kerajaan yang besar itu. Karena Allah wajib disembah dan janganlah menyembah selain Dia. Surat itu diantarkan oleh burung hudhud ke negeri Sabah. Sesampainya di negeri Sabah, Hudhud menjatuhkan surat itu, dan kebetulan Ratu Balkis sendiri yang menerimanya. Setelah Nabi Sulaiman menulis surat, burung hudhud diperintahkan mengirim surat tersebut ke negeri Sabah. Terus pas surat itu datang, ternyata kebetulan Ratu Balkis sendiri yang menerimanya, jadi nggak ada perantara, langsung Ratu Balkis sendiri.
Terus oleh Ratu Balkis, surat Nabi Sulaiman itu dibicarakan dalam rapat, dan rapat itu sebagian menyetujui menyerah kepada Nabi Sulaiman, dan sebagian lagi tak mau menyerah dan mendesak agar melawan Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman saja. Mereka berkata, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu Tuan Putri, maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan. Ratu Balkis kemudian berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah apa yang mereka perbuat, dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Terus pas suratnya udah di Ratu Balkis akhirnya membacakannya di dalam rapat, kayak merundingkannya gitu loh. Terus ada yang setuju langsung menyerah ke Nabi Sulaiman, ada juga yang menentang keputusan tersebut. Terus yang menentang itu bilang ke Ratu Balkis, terserah keputusan Anda saja, seperti itu. Terus Ratu Balkis ngomong, kalau biasanya raja-raja kalau mau meruntuhkan suatu negara itu pasti dia menyerang. Kalau Nabi Sulaiman ini kan enggak ya, secara baik-baik diberi surat. Terus Ratu Balkis akhirnya membalas surat tersebut, dan karena ada keputusan yang harus dia buat, jadi dia menunggu balasan dari surat yang dia tulis untuk Nabi Sulaiman. Terus pikirannya Ratu Balkis kan gini, perang bisa saja terjadi, namun selagi ada jalan damai, mengapa harus berperang? Sedangkan Nabi Sulaiman tidak mengajak berperang. Pendapat Ratu Balkis itu diterima. Kepada burung hudhud diserahkan surat balasan. Dalam surat itu diterangkan bahwa Ratu Balkis akan mengirimkan utusan menghadap Raja Sulaiman. Setelah surat dibaca Nabi Sulaiman, segera diperintahkan segala jin untuk membuat dan mempersiapkan istana yang indah. Halamannya dipenuhi segala permata yang berkilau dengan segala warna. Ratu Balkis kan menulis surat yang Raja Sulaiman. Nah, Ratu Balkis akhirnya ke kerajaan dari Raja Sulaiman. Kalau aku bilang Raja Sulaiman sama Nabi Sulaiman itu sama ya teman-teman, karena Nabi Sulaiman itu memerintahkan sebuah kerajaan dulu, dan dia itu diberi mukjizat kan. Rakyat-rakyatnya itu bukan hanya orang tetapi juga hewan-hewan dan juga jin, seperti itu. Kemudian datanglah utusan Ratu Bilqis. Alangkah herannya mereka, semula tidak diduga sedikit pun bahwa Nabi Sulaiman sekaya itu. Utusan Ratu menghadap kepada Nabi Sulaiman seraya menyerahkan hadiah dari Ratu Bilqis kepadanya. Nabi Sulaiman ini kan salah satu raja yang terkaya ya pada saat itu. Jadi utusan Ratu Balkis yang datang ke kerajaan Raja Sulaiman ini, Nabi Sulaiman kaget, kok ada orang sekaya ini, dan memperajakan memperajakan tamunya gitu. Kalau biasanya utusan sebuah kerajaan ke kerajaan lain, datang ke kerajaan lain itu biasanya disambut tapi nggak seheboh ini gitu loh, nggak semewah ini gitu. Maka tatkala utusan itu sampai di hadapan Nabi Sulaiman, ia berkata kepada Nabi Sulaiman, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan yang hina. Kembalilah kalian dan bawalah hadiah ini. Katakan kepada Ratu Balkis bahwa aku memerlukan Ratu Balkis dan rakyatnya menghentikan menyembah matahari. Sembahlah Tuhan Allah yang Maha Esa. Kemudian utusan Ratu Balkis kembali ke negeri Sabah. Setelah sampai di negerinya, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialami mereka dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman. Mendengar hal itu, berkatalah Ratu Balkis, kalau begitu aku sendiri yang perlu menghadap Nabi Sulaiman.
ia pun menyuruh pembantu-pembantunya untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum ia berangkat kepada Nabi Sulaiman. Sebelum Ratu Balkis sampai di sana, Nabi Sulaiman bertanya kepada yang hadir di istana itu, para menteri maupun jin-jin, "Hai pembesar-pembesar, siapakah yang di antara kalian sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis secepat mungkin sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang menyerah?" Maka berdirilah jin ifrit namanya Kauzan, menyatakan kepada Nabi Sulaiman, "Aku datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum engkau bangun dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi, dapat engkau percaya." Lalu berdirilah seorang alim menyatakan kemampuannya yang lebih cepat dari jin ifrit itu. "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasananya sebelum tuanku mengedipkan mata." Akhirnya orang alim itu memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana Raja Sulaiman. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Kemudian ia menyuruh mereka untuk mengubahnya sedikit untuk menguji Ratu Bilqis apakah ia masih mengenali singgasana itu atau tidak sama sekali. Ketika Ratu Balkis telah sampai, Nabi Sulaiman berkata, "Apa serupa ini singgasana kerajaanmu?" Sepertinya, terus Ratu Balkis kaget kan, "Sepertinya ini singgasana dari kerajaanku." Terus Nabi Sulaiman berkata lagi, "Betul, ini singgasanamu. Aku bawa kemari dengan mudah karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada kami dan kami tunduk padanya." Akhirnya Ratu Balkis pun menyatakan, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya bahwa engkau seorang nabi dan raja yang adil, oleh karena itu kami menyerah." Jadi akhirnya Ratu Balkis ini tunduk kepada Allah karena dia kaget kan, kok bisa singgasananya yang di negeri Sabah bisa secepat itu. Sebelum ia sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman, kok bisa singgasananya duluan gitu. Gimana teman-teman? Kalian terhibur atau kalian sudah paham kan sama kalian sudah paham kan sama cerita yang kisah Nabi Sulaiman ini? Aku harap cerita yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.